Bapak Profesor, Kepala Sekolah. Terima kasih atas perjumpaan kita. Kami dapat undangan untuk meliput. Kira-kira Bapak sampai datang ke sini untuk apa, Bapak? Jelas pertama misinya satu, Ya. membantu mengembangkan sumber daya Ya. manusia di Sumba. Kebetulan juga saya punya ikatan emosi dengan Sumba ini. Ya. Jadi sebelum ini memang punya ikatan emosional dengan STK PT Bola. Kemudian yang ini sebutlah ketua panitianya ini alumni saya juga, sehingga punya rasa bertanggung jawab membantu alumni saya dalam rangka menjalankan tugas untuk meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia, khususnya para guru SMA ya, guru SMA di Yayasan Persekolahan Menara Elu. Mungkin itu. Bapak keterpanggilan dalam hal ini sebagai alumni. Kalau saya bukan alumni. Oh, bukan alumni. Saya itu dulu termasuk tim dosen yang mengawali adanya STK PT Bola. Jadi cetus STK PT Bola ini. Oh, STK termasuk tim yang pertama tim. Pembelajarannya. Saya sendiri datang dari Universitas Mataram. Alhamdulillah sekarang STK PT Bola juga sudah bisa lepas. Nah ini adalah juga perpanjangan ini, karena penggerak kegiatan ini saya lihat alumni STK PT Bola di samping dengan kepala sekolah dan pakar yang lainnya yang dari Sanata Dharma Pak ya, Dharma dan Dana kolaborasi. Ya saya yakin bisa sukses walaupun setelah diawali dari kurang. Memang yang bagus tuh tidak ada langsung bagus. Yang bagus sekalipun diawali dari sangat sederhana. Dan saya yakin nanti semua akan bisa menjadi pionir-pionir untuk pembelajaran orang di Sumba. Ya. Hari ini apa-apa yang diajarkan atau apa yang dikasih pemahaman dengan guru-guru? Hari ini ada 4 agenda, intinya 3, tapi yang ada tambahan 1 yaitu memberikan pencerahan tentang apa kurikulum paradigma baru, sehingga diharapkan harus mulai migrasi dari kurikulum K13 ke kurikulum paradigma baru. Dan ternyata tadi diberi pencerahan sedikit, alhamdulillah secara umum paham Bapak ini. Kemudian agenda 3 lainnya adalah penyusunan kalender pendidikan bersama-sama tadi sudah selesai. Kalender pendidikan untuk sekolah ini yang disesuaikan dengan kalender pendidikan Pemprov dan Pemkabnya. Kemudian nanti siang insya Allah dilanjutkan pada penyusunan program tahunan dan program semester. Dan memang ini terstruktur, artinya program tahunan dan program semester itu bisa disusun setelah selesai kalender pendidikan. Di dalam kalender pendidikan itu termasuk perhitungan atau cara menghitung minggu belajar efektif, dan ini sudah dilakukan. Dan alhamdulillah tadi mayoritas merasa paham karena mereka terlibat kinerja, bukan hanya diberitahu tapi ada terlibat kerja. Itu saya kira. Perlu kami tahu, tadi kan Bapak belum memperkenalkan diri. Oh iya. Dari mana gitu? Baik, saya dosen tetap Universitas Mataram. Sekarang home saya di program doktor, program doktor pendidikan IPA, pasca sarjana Universitas Mataram. Kebetulan saya bidang keilmuannya itu pendidikan fisika, itu dari kuliah informatika sampai 1, kemudian S2-nya adalah fisika, S3-nya pendidikan IPA. Nah sekarang mengelola, karena saya menjadi ketua program studi di doktor pendidikan IPA, sehingga memang terus akan terlibat di dunia pendidikan. Saya bertanya sedikit, Bagaimana? menurut Bapak sendiri apa yang menonjol dari perbedaan kedua
Boleh disebut tadi kurikulum ya. Ya. Nah, yang 2013 sama yang baru ini kira-kira. Nah, Paradigma baru. gini, Paradigma baru. yang jelas begini, di kurikulum yang lama itu mungkin belum secara kuat menghubungkan antara lingkungan keilmuan yang dipelajari sekolah dengan kebutuhan di luar, ya, dengan seperti apa yang di luar. Sehingga intinya sekarang ini ketika kita belajar disiplin ilmu A, kita suruh buka jendela, di luar itu ada apa. Terus orang di luar itu terkait dengan ilmu saya itu apa yang dibutuhkan, sehingga yang saya ajarkan ke siswa mestinya itu. Itu pertama. Yang kedua, juga di kurikulum paradigma baru ini perbedaan yang mencolok adalah adanya alokasi yang cukup besar dari minimal 25% sampai 33% itu untuk kinerja proyek. Jadi anak sekolah sekarang itu sudah dilatih mengerjakan suatu proyek. Dari proyek itu diharapkan di sana ada integrasi antara berbagai disiplin ilmu, berintegrasi dengan keilmuan yang dimilikinya. Itu salah satu kelebihannya, dan dengan proyek ini juga dia akan lebih siap seandainya tidak melanjutkan, lebih siap untuk terjun di lapangan. Ingat, yang lulus bidang ilmu A belum tentu kerjanya di bidang ilmu A. Mas, latar belakangnya apa? Saya balik nanya. Namanya wartawan. Kuliahnya dulu apa? Saya SMP saja. SMP aja. Ya. Nah, ini SMP kan bisa jadi wartawan. Ya. Nah, itu maksud saya. Jadi paradigma baru. Kalau Mas ini? Saya dulu di pertanian. Pertanian. Pertanian kok jadi segini. Salah satunya. Jadi paradigma baru kurikulum kita itu. Jadi memfasilitasi anak ini bisa kerja di luar dari bidang yang selama ini dia tekuni. Itu barangkali itu salah satunya. Dan memang faktanya adalah lapangan kerja tersebar di mana-mana. Sementara dimensi keilmuannya belum tentu bisa diberikan secara khusus di sekolah. Kalau semuanya diberikan secara khusus tidak cukup, sehingga terpaksa dibuka salah satunya yang membuka untuk boleh belajar di luar melalui kinerja proyek itu. Kalau di perguruan tinggi boleh ada sekian SKS, kuliah di tempat lain boleh. Kalau di sini kan belum gitu. Mas Al? Mungkin bisa dirumuskan titik berat apa yang paradigma baru yang mesti dikejar. Mungkin itu keluasannya, keluasan ya, keluasan. Kemudian memang ini profil lulusannya juga beda. Profil lulusannya yang sekarang disebut profil lulusan pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensinya tetap kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri ya, yang terkait dengan pembelajaran abad 21 itu adalah kreatif, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis ya, kemudian kemampuan berkolaborasi yang di sini disebutkan bergotong royong, kemudian memiliki kebinekaan global. Artinya kalau selama ini Bhinneka Tunggal Ika itu hanya nasional kita sendiri, sekarang dibuat global supaya nanti setelah lulus itu punya toleransi yang lebih general. Mungkin kira-kira begitu perbedaan yang mencolok untuk kurikulum paradigma baru. Dari perubahan kurikulum ini, harapan Bapak terhadap Dewan Guru, daya serap mereka, pikirannya Bapak bagaimana? Ya, kalau daya serapnya ya, karena ini kan sekarang memang lebih luas. Ya. Lebih luasnya anak tidak ada satu ketakutan nanti tidak lulus dan sebagainya gara-gara ada ujian nasional. Nah, lupa ini salah satunya tidak ada ujian nasional yang kurikulum baru ini kan. Jadi anak tuh lebih merasa bebas belajar. Kalau merasa bebas, berarti kan dia lebih cenderung ke sesuai apa yang dia senangi. Kalau sesuai dengan yang disenangi, yang diminati, itu keterserapannya lebih bagus dibandingkan
dia belajar karena terpaksa, dia tidak suka pelajaran A, harus belajar tidak suka. Tapi kalau memang itu sesuai minatnya, cenderung akan lebih apa? Lebih besar potensi terserapnya. Itu kira-kira seperti itu. Kalau saya tangkap tadi bahwa ini peserta didik yang diberi kebebasan ya. Kalau tidak Iya, salah dia iya. mengadopsi sedikit dari dia semi perguruan tinggi lah boleh kata seperti itu. Apa bagaimana? Artinya diberi kebebasan kan tidak ada ujian nasional lagi. Betul, betul. Ya. Artinya mereka sudah bebas berkreasi atau bagaimana? Iya. Ya, kalau dikatakan kompetensi base ya berbasis kompetensi ya kompetensi setiap apa setiap mata pelajaran itu sendiri tidak ada kompetensi yang apa secara umum gitu. Nah, kebebasannya dibandingkan perguruan tinggi sama saja perguruan tinggi juga ada migrasi sekarang sebenarnya. Jadi perguruan tinggi juga sedang diarahkan, direorientasi menuju kurikulum yang lebih terbuka. Jadi sekarang boleh sampai 20 SKS itu boleh ikut kuliah di luar bidangnya sendiri. Bahkan sangat jauh pun tidak masalah. Itu diperbolehkan. Itu salah satu wujud kebebasannya mirip-mirip ini. Sama ada berbasis proyeknya juga ada. Kalau di sekolah proyek di perguruan tinggi juga ada mulai diarahkan. Jadi aspek itunya ada mirip-mirip gitu. Kalau menurut Bapak ini nilai positif daripada paradigma baru ini untuk diterapkan di sekolah apa ya? Ya, ini kan memang baru mulai belum teruji ya. Tapi dari orientasinya kelihatannya ya masuk akal kalau kita akan mengatakan lulusannya lebih bisa cepat beradaptasi dengan dunia kerja, ya lebih cepat beradaptasi. Seperti yang dulu mungkin lulus A atau di SMA-nya ngambil kelompok IPA, kerjanya di IPS, tapi perlu adaptasi lebih lama. Nah sekarang dengan kurikulum yang baru ini adaptasinya akan lebih cepat dibandingkan yang lama. Itu pemikiran saya seperti itu. Bapak persekolah ada masukan dari orang tua murid. Hampir akhir-akhir ini sekolah Mdaelu kurang kurang ada mutu pendidikannya kurang. Apakah dari guru-guru atau persekolah yang tidak memberikan keras atau kira-kira minta pendapat? Ya, memang kalau dinilai tentang mutu pendidikan kurang, ya mungkin dilihat dari mana dulu. Ya. Jadi kami juga di sini sebagai satu lembaga, ya kami melaksanakan tugas kita sebagai guru yang setiap hari dan juga kalau beda makanya kami sangat membutuhkan itu untuk peningkatan kompetensi guru. Ya. Nah, seperti pelatihan-pelatihan begini, ya supaya guru itu dia memahami tugas guru itu kan bagaimana dia membimbing anak-anak ini sampai menjadi manusia yang cerdas ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dituangkan dalam berbagai macam kurikulum yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Maka di sini kami juga tentu untuk peningkatan mutu itu kami butuhkan juga untuk meningkatkan kompetensi guru. Lebih dalam memahami ya, lebih untuk kurikulum. Nah, selama ini kita menggunakan kurikulum K13, lalu sekarang ada kurikulum baru paradigma baru. Nah, yang makanya kami itu ya, untuk mendukung ini peningkatan mutu, maka kami ya, coba mencari narasumber yang bukan hanya dari Sumba. Kalau dari Sumba itu memang kita sudah berkenal toh. Nah, sudah berkenal, makanya kami berpikir bagaimana mencari narasumber yang dari luar yang mungkin wawasannya mungkin juga pengalamannya sedikit berbeda dengan ya narasumber yang ada di Sumba. Makanya kami putuskan kami panggil Bapak Prof John ini untuk ya mungkin ada wawasan baru lebih-lebih dengan bagaimana menerapkan ini kurikulum paradigma baru ya yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Ya karena memang saat juga kami juga baru evaluasi baru-baru. Ya kami juga mengevaluasi bagaimana tentang sekolah kita. Nah sehingga
tentang ini, maka kami juga memprogramkan ini supaya bagaimana peningkatan kualitas pendidikan sini. Maka pertama-tama guru dulu kita harus memberi ilmu bagaimana guru melaksanakan tugasnya lebih dalam mendidik ini, lebih dan pemahaman tentang kurikulum. Ya. Terus terang kami mendapat pelatihan tentang K13. Ya. Ternyata guru-guru juga belum terlalu paham tentang K13, kurikulum dirubah lagi. Berarti itu merupakan kendala. Nah, dirubah lagi. Maksudnya itu kurikulum belum. Berarti itu merupakan kendala Ya, bagi guru-guru. salah satu. Berarti Artinya, mutu pendidikan di Desa Mandailu yang dikeluhkan oleh masyarakat begitu. Salah satu. Ya gitu. mungkin salah satu itu bahwa tentang pemahaman tentang kurikulum. Ya. Tentang kurikulum itu memang belum terlalu dipahami baik tentang K13, karena saya juga memang kita buat pelatihan dari dinas, kita panggil itu pendamping guru-guru mengenai bagaimana buat perangkat mengajar, mulai dari yang Bapak bilang tadi analisis kalender pendidikan sampai dengan kita ya buat LP silabus apa semua memang. Tetapi Dalam rangka saya simak tadi pernyataannya Pak Guru Persekolah. Dalam rangka HUT nanti di dalam WA Group itu saya menyimak kira-kira apa langkah yang dilakukan oleh Persekolah atau guru-guru di sini untuk meningkatkan pendidikan Mandailu. ya memang yang kita buat itu salah satu kita buat pelatihan. Ya. Pelatihan para guru supaya guru tahu tentang para kurikulum baru ini yang namanya paradigma baru atau kurikulum Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, sehingga dengan kesempatan ini lalu yang kedua juga kami mungkin dalam waktu singkat ini kami menjalin hubungan kerjasama dengan alumni ya. Alumni, maka supaya bagaimana mungkin para alumni bisa mendukung juga ini keberadaan sekolah. Namanya sekolah swasta ya, swasta kita ini ya memang semuanya swasta. Beda dengan sekolah negeri, Bapak ya. Swasta ini memang kita mandiri dan urus di sendiri, memang ada bantuan dari negara, ya, dana BOS ada, tetapi ya, itu tidak mencukupi. Bagaimana menjamin kesejahteraan para guru. Guru tidak sejahtera juga, bagaimana sejahtera, bagaimana dia bisa mengabdi. Masuk akal. Ya. Maka kami sini berpikir juga bagaimana kesejahteraan para guru. Kalau guru sejahtera pasti dia juga pengabdian pemberian dirinya itu bagus. Tapi kami yang selama ini kami berjuang untuk itu. Bagaimana kesejahteraan, mungkin di Mataram mungkin beda, Bapak kami di Kota Bula ini ya gaji guru ini 1 bulan, bagaimana ya namanya sekolah swasta, dan itu yang menjadi ya, tapi itu pun juga ya, sekalipun kesejahteraan memang kami tidak mau main-main dengan kesejahteraan guru. Kami berjuang dengan apa yang ada, bagaimana mengelola keuangan yang ada, dana BOS dan juga dana komite bersama teman-teman supaya betul-betul digunakan secara baik ya. Pertama-tama untuk kesejahteraan guru dan juga untuk operasional sekolah ya. Harus digunakan secara bertanggung jawab dan juga ya supaya dia memang difungsikan sesuai dengan untuk lembaga begitu ya kami. Makanya dengan kondisi macam ini juga memang ya teman-teman saya juga memang kami membuat komitmen bagaimana ya ada aturan guru, tata tertib guru, tata tertib siswa yang kami laksanakan tiap hari. Jam 7.15 harus masuk, 7.30 kita kancing gerbang. Oh gitu ya? Nah, guru tidak masuk kita potong gaji begitu. Gitu ya. Itu aturan. Ya, guru tidak masuk kita potong. Ya, itu sejak kapan berlaku? Sejak kapan berlaku? Ya, itu kita baru putuskan, kita lakukan baru-baru karena kita melihat selama ini memang salah satu kan seringkali ada guru yang tidak masuk ke Bapak. Ya. Maka sekarang kita buat untuk tahun yang baru ini kami akan terapkan itu. Kami sepakat semua guru. Baik guru yang tidak masuk kami akan potong 10.000 dan 10.000 kami kasih pada guru pengganti. Mungkin ada guru yang masuk sehingga kami kelas jangan kosong. Diupayakan kelas jangan kosong, karena kalau kelas kosong kan siswa rugi. Ya kan? Jadi kami usahakan supaya kelas jangan kosong sehingga semua proses pembelajaran berjalan, sehingga mungkin dengan itu ya mutu kami akan ya mungkin kami tidak janji juga, tapi ya itu kita akan kejar. Kami akan kejar begitu, kami akan berjuang. Peningkatan mutu kami kejar ya. Pertama kedisiplinan guru penting. Tanggung jawab guru. Dia datang masuk tapi juga dia tahu apa yang diajar. Makanya kami buat pelatihan ini ya. Kalau dia datang tapi tidak tahu sama juga ya. Tapi dia datang tapi dia tahu apa yang diajar. Maka kami juga memberi pelatihan sehingga cocok antara kedisiplinan dengan dia paham tentang apa yang diajar.
begitu. Ya mungkin dengan trik itu, strategi itu, sehingga mungkin mutu kami akan ya ke depan itu kami akan lebih menjelang sekolah itu memang kami ya sambil bekerjasama dengan semua aspek yang ada dengan komite, dengan orang murid, yang memang kan dapat dukung besar dari orang murid ya. Kalau yang pernah